Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng aku Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat hangat sekali diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan Anies terancam gagal maju Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Anies terancam gagal maju Pilkada Jakarta? Hah? Beneran nih? Setelah diberi tenggat waktu selama 40 hari oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Anies dikabarkan gagal meraih dukungan dari partai lain untuk memastikan pasangan Anies Sohibul Iman alias Aman berlaga di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Selain PKS, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, serta Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang semula memberikan tiket bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta dikabarkan juga mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Anies kini sendiri terancam tak dapat berlaga karena kehilangan partai politik pengusungnya. Pertanyaannya, kenapa sih harus cari kawan? Bukannya PKS saja maju sendirian bisa? Kan Sohibul Iman juga wakil Dewan Suro PKS, harusnya juga bisa dong gitu. Tapi nggak bisa seperti itu. Jadi aku jelasin, ada dua cara untuk maju di Pilkada. Yang pertama dengan dukungan partai politik, atau yang kedua lewat jalur independen alias tanpa partai. Kalau lewat partai politik, parpol bisa mengusung pasangan calon sendirian maupun berkoalisi, atau gabungan beberapa parpol. Akan tetapi hal ini ada syaratnya. Merujuk pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan aturan tersebut, parpol yang ingin mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain diharuskan memiliki 20% kursi DPRD Daerah Khusus Jakarta dalam hal ini. Perlu diketahui bahwa jumlah kursi DPRD Jakarta adalah sebanyak 106 kursi. Artinya, kalau suatu parpol ingin mengusung calonnya sendiri, ia harus punya sedikitnya 22 kursi. Sedangkan apabila ingin berkoalisi, maka jumlah kursi gabungan parpol minimal adalah mencakup 25% dari kursi DPRD Jakarta atau sedikitnya harus memiliki 27 kursi. Tercatat bahwa PKS merupakan parpol dengan kursi terbanyak di DKI Jakarta. Di DKJ, mohon maaf, sekarang sudah DKJ ya. Yaitu sebanyak 18 kursi, disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebanyak 15 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan 14 kursi. Tiga partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Jakarta ternyata masing-masing masih belum ada yang mencapai 22 kursi. Sehingga dapat dipastikan untuk Pilkada Jakarta, parpol harus berkoalisi untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Lantas, bagaimana peluang Anies untuk melaju lewat jalur independen? Wah, kayaknya cukup berat ya, mengingat bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 1002 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan paslon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, pada Senin 19 Agustus 2024 nanti dilakukan penetapan pemenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen. Artinya deadline-nya ada di tanggal tersebut. Artinya peluang bagi Anies Baswedan untuk maju lewat jalur independen sudah nyaris tertutup, tinggal menghitung hari. Well, semua dinamika dalam dunia politik masih bisa terjadi ya. Kira-kira akankah keadaan berubah hanya dalam waktu dekat-dekat ini? Hanya waktu yang akan bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan Menggagas kita semakin cerdas. See you!